Pernah nggak sih lo ngerasa udah kerja keras, tapi kok rasanya stuck? Tiap hari cuman ngerasa lelah, tapi nggak berani resign karena mikirin cicilan dan tagihan. Akhirnya, lo cuma kerja seadanya. Datang, duduk, pulang. Nggak ada passion, nggak ada semangat. Ternyata, yang lo rasain itu punya nama. Sekarang lagi ngetren disebut quiet quitting. Tapi, apa lo tahu? Tren ini tuh sebenarnya cuma gejala. Penyakit utamanya itu ada di keuangan lo. Dan video ini bukan buat nyuruh lo kerja lebih keras, tapi buat ngasih tahu gimana satu langkah bisa bikin lo bebas dari mental quiet quitting ini. Jadi, apa sih sebenarnya quiet quitting? Itu saat lo mutusin cuma ngasih effort secukupnya di kerjaan, karena lo ngerasa nggak ada reward yang sepadan. Tapi kenapa banyak banget yang terjebak di sini? Jawabannya simpel. Lo terlalu bergantung sama gaji. Lo itu kayak terjebak di sangkar emas. Gaji itu bikin lo nyaman dan aman. Tapi di saat yang sama, lo nggak bisa keluar karena kalau keluar, lo batal jatuh miskin. Tanggung jawab keluarga, cicilan, dan biaya hidup itu bikin lo nggak berdaya. Nggak ada uang, nggak ada pilihan. Akhirnya, alih-alih berani keluar dari kerjaan yang nggak sehat, lo cuma bisa berhenti perlahan dari dalam. Nggak ada semangat, nggak ada tujuan. Karena lo tahu, lo nggak punya pegangan. Nah, di sini satu langkah berperan. Daripada sibuk quiet quitting tanpa tujuan, mending kita ubah energi itu jadi satu langkah nyata untuk membangun dana keselamatan. Apa itu? Gampang. Dana keselamatan itu adalah uang yang lo sisihkan untuk biaya hidup selama 3-6 bulan. Jadi, kalau lo tiba-tiba resign atau di PHK, lo nggak bakal panik. Lo punya safety net yang ngasih lo waktu dan kebebasan buat mikir, buat cari kerjaan baru, atau bahkan buat memulai bisnis. Bayangin, lo bisa resign bukan karena frustrasi, tapi karena lo punya pilihan. Pilihan untuk mencari kerjaan yang benar-benar lo suka. Itu namanya kebebasan, bukan quiet quitting. Misalnya, Rani, biaya hidupnya 3 juta rupiah per bulan. Dia memutuskan untuk nggak cuma quiet quitting, tapi pakai waktu luangnya untuk nyisihin 500 ribu rupiah per bulan. Dalam 1 tahun, dia udah punya 6 juta rupiah di rekening dana daruratnya. Itu cukup buat biaya hidupnya selama 2 bulan. Mungkin kelihatan kecil, tapi sekarang dia tahu kalau ada apa-apa, dia punya pegangan. Rani sekarang kerja dengan lebih tenang, karena dia tahu dia tidak terjebak. Quiet quitting baginya bukan lagi tentang menyerah, tapi tentang menyusun strategi menuju impiannya. Dan itu semua dimulai dari satu langkah. Jadi, daripada cuma numpang lewat di kerjaan, mending lu mulai langkah pertama. Mulai bangun dana keselamatan lu sekarang. Jangan tunggu besok, mulai hari ini. Dan kalau lu mau tahu tips-tips lain biar bisa mengambil kendali atas hidup lo, jangan lupa subscribe di channel Satu Langkah. Ingat, lu berhak bahagia. Lu tidak sedang menunggu keajaiban, lu sedang menciptakannya.